Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak dan teman-teman. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Nisa ucapkan terima kasih pada Bapak Irwan Zulkifli, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan recording atau membuat recording tentang presentasi eh, mata kuliah Perbankan Syariah ini. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan kajian studi kasus implementasi perbankan syariah di Indonesia. Nah, melalui presentasi ini kita akan melihat sih bagaimana sistem keuangan yang berbasis syariah, tentunya pada perbankan ya khususnya yang diimplementasikan secara nyata, lalu regulasi yang mendasarinya hingga data perkembangan terbarunya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi ya, kita akan berkenalan dulu dengan anggota kelompok dari 23 perbankan syariah ini. Yang pertama ada Kahana Rizka Fitria. Boleh say hi Kahana? Halo. Dan yang kedua ada Anissa Amirila, yaitu aku sendiri. Hai semuanya. Lalu yang ketiga ada Kak Kalista Alexandra El Nadi. Boleh say hi Kak Kalista? Halo. Hai. Oke. Nah, di sini yang pertama itu akan dijelaskan bagaimana latar belakang potensinya. Nah, yang pertama ini yang akan menjelaskan adalah Kakak Lista. Kepada Kakak Lista boleh ya dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih Kak Anissa. Kemudian, mari kita bedah latar belakangnya. Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Fakta ini memberikan peluang strategis yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang kokoh dan berkeadilan. Mengapa syariah? Karena sistem ini menawarkan alternatif bebas riba, sebuah model operasional tanpa bunga untuk mewujudkan transparansi dan keadilan bagi nasabah. Perjalanannya pun telah melewati berbagai milestone penting, dimulai dari lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1992 hingga konsolidasi raksasa BSI pada tahun 2021. Kendati tumbuh positif, industri ini masih dibayangi tantangan sektoral, terutama rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat serta urgensi adaptasi teknologi digital. Kemudian, untuk memberikan fokus yang tajam pada kajian ini, kami merumuskan tiga masalah utama. Yang pertama, bagaimana sebenarnya konsep dasar dan regulasi yang memayungi operasional bank syariah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana bentuk real implementasi produk-produknya beserta tantangan yang dihadapi di lapangan. Dan yang ketiga, bagaimana peran strategis dari konsolidasi besar melalui merger Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, untuk menjawab poin pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, esensi utama perbankan syariah adalah kepatuhan pada syariat Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sistemik. Menariknya, sistem ini mengubah paradigma hubungan bank nasabah jika di bank konvensional hubungannya adalah debitur dan kreditur atau bisa disebut dengan utang piutang, di bank syariah hubungannya adalah kemitraan sejati di mana untung dan risiko ditanggung bersama. Untuk menjaga keadilan ini, sistem syariah secara mutlak menghilangkan tiga praktik non-halal. Yang pertama ada riba, tambahan tanpa jasa atau pokok pinjaman. Yang kedua ada gharar atau bisa disebut dengan ketidakpastian, manipulasi informasi. Dan yang ketiga ada maisir, transaksi spekulatif murni atau jadi judi finansial. Kekuatan operasional bank syariah di Indonesia tidak lepas dari payung hukum yang kuat dan bertransformasi. Perjalanan dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999
92, Undang-Undang pertama yang mengakomodasi sistem bagi hasil. Diperkokoh oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi tonggak dimulainya dual banking system mengizinkan bank konvensional membuka unit syariah secara inklusif. Hingga akhirnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, regulasi khusus yang mengatur kelembagaan kepatuhan syariah hingga pengawasan operasional secara komprehensif. Oke, makasih Kak Kalista atas penjelasannya. Nice. Nah, dari pemaparan Kak Kalista itu, kita tuh udah jadi tahu ya kalau bank syariah di Indonesia itu memiliki potensi yang besar gitu. Karena mayoritas penduduknya itu adalah Muslim. Terus kita juga jadi tahu bahwa bank syariah itu mengutamakan keadilan ataupun kemaslahatan umat dan regulasi yang mengaturnya di perbankan syariah itu, mulai dari nomor 7 sampai akhirnya di nomor 21 tahun 2008. Oke, kita lanjut ya ke pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kahana. Kepada Kahana dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya kita bakal membahas tentang perkembangan sektor syariah. Sekarang mari kita lihat bagaimana sektor ini berkembang secara historis. Perkembangan ini bisa kita bagi ke dalam 3 fase penting. Yang pertama ada di tahun 1992 atau fase pionir, ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah murni pertama di tanah air. Yang kedua ada tahun 1998 atau fase uji ketahanan. Saat krisis moneter menghantam, sistem syariah yang berbasis pada sektor real terbukti stabil dan imun terhadap badai likuiditas yang melumpuhkan banyak bank konvensional. Yang ketiga yaitu ada di tahun 2021 atau fase konsolidasi akbar. Sinergi 3 bank syariah BUMN melahirkan Bank Syariah Indonesia atau BSI yang langsung mengambil kemudi sebagai pemimpin pangsa pasar. Selanjutnya, mari kita bedah produk dan layanan yang ditawarkan secara garis besar. Dibagi menjadi 2 aktivitas utama. Yang pertama yaitu ada penghimpunan dana. Di penghimpunan dana ini, dia menggunakan 2 skema utama, yaitu akad wadiah yang bersifat titipan aman yang bisa ditarik kapan saja, dan akad mudharabah yang merupakan investasi produktif dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, ada penyaluran pembiayaan. Pada penyaluran pembiayaan ini, uang disalurkan secara produktif. Ada murabahah atau skema jual beli dengan margin keuntungan transparansi di awal, ada musyarakah dan mudharabah atau kerjasama permodalan berbasis bagi hasil dan bagi resiko, serta ada ijarah atau pembiayaan jasa sewa menyewa manfaat suatu aset. Selanjutnya, ada proporsi aset perbankan syariah. Untuk melihat skala industrinya saat ini, mari kita perhatikan data snapshot dari OJK per Maret 2026. Total aset perbankan syariah nasional kini telah menyentuh angka yang sangat fantastis, yaitu ada di sekitar 1.061 triliun. Jika dibedah proporsinya, itu ada 3. Yang pertama ada mayoritas dikuasai oleh Bank Umum Syariah atau BUS, sebesar 76,08% atau senilai sebesar 807 triliun. Yang kedua disusul oleh unit usaha syariah atau UES sebesar 21,47%, yaitu senilai 227,95 triliun, dan ada BPR Syariah atau BPRS berkontribusi sebesar 2,45% atau senilai 25,98 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pasar perbankan syariah di Indonesia didominasi secara sangat solid oleh Bank Umum Syariah. Selanjutnya, tidak hanya secara ukuran aset, kesehatan fundamental industri ini juga sangat prima. Per Maret 2026, indikator keuangan utama menunjukkan angka yang sangat positif. Pertama ada FDR atau Financing to Deposit Ratio, berada di angka 87,65%, yang menandakan likuiditas bank sangat terjaga dengan baik dalam menyalurkan pembiayaan. Yang kedua ada CAR atau Capital Adequacy Ratio, sebesar 25,30%, yang berarti struktur permodalan industri ini tergolong sangat kuat dan aman dari risiko. Yang terakhir ada ROA atau Return on Asset, menghasilkan profitabilitas sehat di angka 2,10%.
Pertumbuhan asetnya secara tahunan atau year on year juga kokoh di angka 10,5%. Hal ini menunjukkan industri ini tidak hanya sehat, tetapi juga terus berekspansi secara progresif. Nice. Oke, makasih ya Kak Hana untuk pemaparannya. Jadi yang disampaikan oleh Kak Hana itu tentang perkembangan bank syariahnya ya, mulai tadi dari bank muamalah sampai jadi BSI. Terus produk apa sih yang ada di bank syariah? Yang tadi udah dibagi dua ya guys, ada penghimpunan dan pembiayaan, ada dua. Terus sama perkembangannya juga yang mencapai 10,5% gitu dalam pertumbuhan asetnya yang sangat positif. Oke, kita lanjut ke pemaparan slide berikutnya. Nah, pada bagian studi kasus ini akan dijelaskan oleh aku sendiri, yaitu Anissa. Nah, pada bagian studi kasus, kita menyoroti fenomena lahirnya Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia yang didirikan pada 1 Februari tahun 2021. Nah, ini adalah sejarah merger keuangan yang besar ya di Indonesia yang menyatukan 3 eh, unit bank syariah milik BUMN, yaitu ada Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Nah, langkah strategi ini ternyata membuktikan keberhasilannya dengan pencapaian yaitu efisiensi pada operasionalnya. Nah, terus sebelumnya ya, sebelum menjadi tiga ini menjadi satu atau sebelum merger, kapasitas masing-masing bank syariah atau unit bank syariah tadi itu menyalurkan pembiayaannya itu tidak bisa besar gitu, terbatas. Nah, setelah digabungkan menjadi BSI, kapasitas modalnya juga menjadi melonjak tajam, seperti yang dikatakan di sini, memperbesar kapasitas pembiayaan korporasi, koperasi serta UMKM. Nah, terus dan memajukan ekosistem ekonomi digital syariah di Indonesia. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi si BSI itu kini itu mampu ya menjadi motor utama gitu penyaluran kredit usaha rakyat syariah atau KUR syariah. Nah, dalam skala yang masif ke berbagai pelosok daerah sehingga menjadi motor ataupun pemaju ekosistem gitu. Yang ini membantu jutaan pelaku usaha mikro yang sebelumnya kesulitan dalam menyentuh akses perbankan ya untuk mencari modal, jadi bisa mendapatkan akses yang adil gitu dengan sistem yang adil. Nah, oke, selanjutnya ada tentang tantangan dan hambatan sektoralnya. Nah, meskipun data finansialnya yang tadi dikatakan oleh Kahani itu sangat wow banget ya, sangat bagus banget, tapi kita juga nggak boleh gitu menutup mata terhadap hambatan apa aja sih yang masih dihadapi oleh bank syariah ini. Yang pertama itu adalah tantangan literasi bank syariah. Yang pertama itu indeks pemahaman publik terkait perbedaan antara konsep bank syariah dan konvensional itu masih sangat itu gitu kurang gitu. Masih membutuhkan sosialisasi yang masif gitu. Baik dari segi edukasi, sosialisasi maupun ya informasi yang bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Pada awalnya juga nih saya juga masih bingung gitu ya sebelum belajar tentang perbankan syariah ini. Emang apa bedanya gitu? Emang apa sih keuntungannya kalau kita tuh di syariah? Ternyata di syariah itu emang benar-benar mengedepankan tentang sistem keadilan. Nah, yang kedua itu tantangannya itu akselerasi digital. Integrasi teknologi dengan sistem perbankan itu udah gak bisa dipisahkan ya. Jadi perlu kita terus diakselerasi atau diperbarui gitu agar mengimbangi laju pesatnya inovasi yang dilakukan oleh bank konvensional gitu. Jadi kita tuh untuk menjawab tantangan ini kita tuh harus gitu banyak-banyak investasi dalam hal digital ini. Nah, terus salah satu implementasinya di bank syariah itu ada yang namanya tuh super apps. Jadi selain untuk interaksi ya interaksi ya si aplikasinya itu juga bisa ada jadwal sholat, bagaimana pembayaran kurban, zakat kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu tantangan atau hambatannya itu kapasitas SDM-nya. Jadi ketersediaan talent profesional itu masih kurang.
Kan kalau di syariah itu harus ada dua skill yang dikuasai. Yang pertama ya tentu keuangannya, gitu perbankannya secara umum. Lalu yang kedua itu tentang bagaimana kaidah fikih muamalahnya yang ada di bank syariah. Seperti itu. Oke, ternyata alhamdulillah ya guys, udah selesai pemaparan presentasi ataupun penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 23. Ya, semoga dengan pemaparan presentasi kelompok kami itu dapat menjadi pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih ya untuk Kak Hana, Kak Kalista, terima kasih ya. Terima kasih Sama-sama. juga, Nisa. Terima kasih Oke, juga. mungkin kita tutup aja ya presentasi kali ini. Terima kasih lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya maupun kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Dadah.